Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Srihadatul Aisy. Saya mahasiswa Hubungan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kerjasama Sister City antara pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Kota Seoul pada tahun 2016. Sebelumnya, Sister City itu merupakan salah satu bentuk kegiatan dari praktik para diplomasi, dan para diplomasi itu sendiri merupakan sebuah kemampuan dari pemerintah daerah untuk melakukan praktik diplomasi dengan entitas atau pihak asing dalam rangka untuk memenuhi kepentingan tertentu dari daerahnya. Dalam praktik para diplomasi, pemegang kekuasaan tertingginya itu tetap dipegang oleh negara atau pemerintah pusat. Jadi nantinya pemerintah daerah hanya akan menerima wewenang tertentu dari pemerintah pusat. Kemudian terdapat beberapa alasan mengapa terjalinnya sebuah kerjasama antar pemerintah daerah dari negara yang berbeda. Namun alasan utamanya adalah karena adanya persamaan tingkat administrasi. Jadi nantinya pemerintah kota akan bekerja sama dengan pemerintah kota dan pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi. Nah, para diplomasi ini memang menguntungkan dan membawa dampak positif bagi negara karena negara dapat meraih tujuan nasionalnya itu menjadi lebih cepat. Namun, negara juga perlu berhati-hati dengan praktik para diplomasi karena dapat dimanfaatkan oleh oknum yang kurang bertanggung jawab, seperti pemerintah daerah yang ingin memisahkan diri dari negaranya. Jadi dalam praktik para diplomasi mereka akan mencoba untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan dari pihak lain. Dan istilah ini disebut dengan istilah proto-diplomacy. Nah, untuk Indonesia, salah satu kota yang berhasil melakukan praktik pradiplomasi adalah pemerintah Kota Bandung yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Seoul pada tahun 2016. Terdapat 3 alasan mengapa kedua kota tersebut itu melakukan kerjasama. Yang pertama, kedua belah pihak memiliki ambisi yang sama dalam hal penataan ruang kota. Lalu yang kedua belah pihak memiliki keinginan yang sama untuk mempromosikan budaya dan juga membuka peluang bisnis. Dan yang terakhir, kedua belah pihak memiliki kategori kota dengan yaitu kategori smart city. Nah, alasan yang pertama adalah kedua belah pihak memiliki ambisi yang sama dalam hal penataan ruang kota. Dalam hal penataan ruang kota, pemerintah Kota Bandung ini ingin mempelajari tentang restorasi sungai dari pemerintah Kota Seoul yang telah berhasil merestorasi sungai Chonggyecheon. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan sungai Chonggyecheon yang belum direstorasi. Terlihat bahwa airnya itu kurang jernih, lalu tanaman di sekitarnya itu gersang, kering, dan juga terdapat bangunan yang tidak berfungsi dan terlihat sebagai kawasan yang rawan apabila terjadi bencana banjir. Lalu untuk Sungai Chonggyecheon yang telah direstorasi terlihat menjadi kawasan yang jauh lebih hijau, lalu airnya ini menjadi lebih jernih, lalu terdapat berbagai hiasan dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Seoul sebagai tempat rekreasi. Nah, dalam hal restorasi sungai, pemerintah Kota Bandung ini ingin belajar untuk merestorasi Sungai Cikapundung dan Sungai Cikapayang. Nah, perlu diketahui bahwa Sungai Cikapundung ini sebelum direstorasi merupakan sungai yang rawan terkena banjir dan langganan banjir setiap musim penghujan. Dapat terlihat bahwa sampah menumpuk di mana-mana dan kawasannya kurang hijau. Nah, setelah direstorasi, Sungai Cikapundung ini berubah menjadi kawasan yang bersih dari sampah, lalu menjadi kawasan yang lebih hijau. Lalu terdapat kawasan taman di Sungai Cikapundung ini yang dilengkapi dengan tangga yang berundak-undak dan juga beberapa hiasan. Dan setelah direstorasi, selain menjadi lebih bersih dan lebih hijau, Sungai Cikapundung ini dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bandung sebagai tempat rekreasi. Lalu selanjutnya adalah restorasi Sungai Cikapayang. Nah, Sungai Cikapayang ini terkenal sebagai sungai yang tercemar karena mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lalu setelah direstorasi, sungai ini dilengkapi dengan teknologi water treatment yang berfungsi untuk menjaga kebersihan dan kejernihan air dari Sungai Cikapayang. Dan setelah direstorasi, sungai tersebut bahkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Bandung untuk berekreasi. Lalu alasan yang kedua adalah kedua belah pihak ingin memperkenalkan kebudayaan dan membuka peluang bisnis.
Nah, untuk memperkenalkan kebudayaan, kedua belah pihak ini mengimplementasikannya dengan cara saling aktif berpartisipasi dalam kegiatan budaya, seperti dalam kegiatan Seoul Friendship Fair South Korea 2017, Bandung ini menjadi juara pertama dalam kategori nominasi penampil tradisional terbaik. Nah, pada saat itu, Bandung menampilkan tari tradisional rampak gendang yang berasal dari Jawa Barat. Lalu untuk membuka peluang bisnis, pemerintah Kota Bandung ini meresmikan Little Bandung yang ditempatkan di Seoul, dan juga pemerintah Kota Seoul ini membuka atau meresmikan Little Seoul dan yang bentuknya ini Korean Street di Kota Bandung. Nah, baik Little Bandung maupun Little Seoul ini merupakan salah satu sarana bagi Kota Bandung dan Kota Seoul untuk saling memperkenalkan produk karya muda-mudi dari masing-masing kota. Lalu alasan yang ketiga adalah mengapa Kota Bandung dan Kota Seoul bekerja sama, karena kedua kota tersebut merupakan kota dengan kategori Smart City. Nah, jadi sebelumnya apa itu Smart City? Jadi Smart City itu merupakan sebuah kota dikategorikan sebagai Smart City ketika kota tersebut itu mampu memanfaatkan teknologi dan sumber dayanya ini secara efektif, dan juga kota tersebut harus mampu untuk mengatur dan mengembangkan pusat kotanya itu menjadi lebih terintegrasi dan juga layak huni selama jangka waktu yang panjang. Nah, pemerintah Kota Bandung sebenarnya telah menerapkan Smart City sejak tahun 2015, tetapi dalam penerapannya itu ternyata kurang maksimal. Untuk itu, pemerintah Kota Bandung ini ingin memaksimalkan penerapan Smart City dengan cara belajar dari pemerintah Kota Seoul. Dalam hal ini, dalam rangka peningkatan Smart City, kedua belah pihak ini bekerja sama dalam hal smart government, smart branding, smart living, smart environment, dan juga pengelolaan sumber daya manusia. Untuk hal smart government, hasilnya itu pemerintah Kota Bandung ini mengimplementasi dengan cara memasangkan Wi-Fi di beberapa titik di Kota Bandung dan juga merilis mobil pemberi layanan keliling. Lalu untuk smart branding itu diimplementasi dengan Little Bandung, Little Seoul. Untuk smart living, pemerintah Kota Bandung ini menerima beberapa investasi dan juga sponsor dari berbagai pihak, seperti investasi dari Cosco Steel Korea sebesar 21,5 miliar, dan juga sponsor dari PT Total Solution Intelligence. Nah, untuk smart environment ini dibuktikan diimplementasi dengan restorasi sungai, yaitu restorasi Sungai Cikapundung dan juga restorasi Sungai Cikapayang. Sedangkan untuk dalam hal pengelolaan sumber daya manusia ini, kedua belah pihak ini mengadakan staff exchange yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tahun 2016, dan juga mengadakan workshop tentang perpajakan dan restorasi sungai pada November 2016. Dan juga untuk sektor perpajakan, pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Kota Seoul ini menandatangani tentang implementing of arrangement. Nah, lalu dari seluruh pemaparan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa para diplomasi ini merupakan kemampuan dari pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan diplomasi dengan pemerintah daerah dari negara lain. Untuk cangkupannya, para diplomasi ini cangkupannya sangat luas, mulai dari ekonomi, kebudayaan, sosial, terus lalu juga dapat pendidikan, lalu dapat dalam hal penataan ruang kota, lalu dapat dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari pemerintah tersebut, dan masih banyak lagi. Untuk Kota Bandung sendiri, yang memiliki 3 alasan mengapa memilih bekerja sama dengan pemerintah Kota Seoul ya. Yang pertama alasannya karena memiliki ambisi yang sama untuk meningkatkan, untuk menata kotanya dengan lebih baik. Lalu ingin mempromosikan kebudayaan dan juga mempromosikan produk lokal, dan yang terakhir ingin meningkatkan penerapan Smart City di Kota Bandung. Nah, dapat kita lihat bahwa sebenarnya alasan mengapa Kota Bandung ini memiliki kesan tersendiri bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Kota Bandung, karena ternyata dalam pembangunan kotanya
pemerintah Kota Bandung ini dibantu dan bekerja sama dengan pemerintah Kota Seoul. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.